Tentara Israel di masa ribuan warga Palestina yang marah. Aduh, otot Zionis malah tumbang. Sebuah hari yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh tentara Israel sebelumnya. Ketika para tentara Israel tengah berjaga di sekitar Masjid Al-Aqsa, tiba-tiba para warga Palestina dengan kompak mengepung dan mengambil senjata pasukan Israel yang jumlahnya lebih sedikit dari warga yang ada di sana. Akhirnya ratusan warga Palestina yang ngamuk berhasil mengambil senjata yang dibawa para tentara Israel. Warga pun semakin emosi mengingat kekejaman pasukan ini pada pemukim Palestina yang selalu diganggu ketika beribadah di Masjid Al-Aqsa. Banyak tentara jadi korban dan tidak berdaya setelah tidak bisa melawan dengan senjata. Karena ternyata tentara Israel hanya kuat dan berani karena senjata, sedangkan pejuang Palestina hanya berani mati dan terus berjuang meski hanya dengan batu atau kadang bahkan hanya dengan tangan kosong. Saat itulah rentetan tentara Israel tergeletak tidak berdaya. Di tangan massa Palestina di sana, diketahui sebelumnya ada banyak penyebab rakyat Palestina memberontak terhadap Israel. Dikutip dari Britannica, penyebabnya yaitu pengambil alihan tanah dan pembangunan pemukim yang intensif oleh Israel. Meningkatnya tekanan di Israel akibat protes Palestina setelah invasi Israel ke Lebanon pada 1982. Munculnya kader baru aktivis lokal Palestina yang menantang kepemimpinan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Munculnya kamp perdamaian yang kuat di pihak Israel dengan adanya motivasi, sarana, dan peluang yang dirasakan. Hanya diperlukan pencetus untuk memulai perlawanan. Pemicu akhirnya terjadi pada awal Desember tahun 1980. Dua ledakan di Yerusalem makan korban dari Israel. Dua ledakan terpisah mengguncang Yerusalem, ibu kota Israel, pada Rabu pagi, akibatnya memakan banyak korban dan lainnya terluka. Ledakan terjadi setelah seorang warga Palestina dihabisi oleh pasukan Israel di kota Nablus, tepi barat. Dari laporan Al Jazeera, ledakan pertama terjadi sekitar pukul 7 pagi di dekat stasiun di sepanjang jalan raya di pintu masuk barat ke Yerusalem yang biasanya dipadati banyak orang. Sementara itu 7 orang terluka dalam ledakan pertama dan setidaknya 2 dalam kondisi kritis. Ledakan kedua terjadi kurang dari setengah jam kemudian di persimpangan Ramot di Yerusalem Utara. Para pejabat mengatakan 5 orang luka ringan dan lainnya masih belum dikonfirmasi kondisinya. Polisi yakin insiden pertama disebabkan oleh bahan peledak yang dikemas di dalam sepeda. Kedua ledakan tersebut diyakini telah diaktifkan dari jarak jauh. Otoritas Israel telah menutup jalan-jalan utama dan mendirikan pos pemeriksaan di bagian timur dan barat Yerusalem sebagai bagian penyelidikan atas ledakan tersebut dan mencari tersangka. Berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan, tentara Israel juga mengumumkan penutupan 2 pos pemeriksaan utama di wilayah Jenin, yaitu Jalemah dan juga Salem. 2 ledakan itu diyakini adalah aksi balasan untuk Israel yang telah menghabisi 1 pemuda Palestina beberapa waktu sebelumnya. Gedung sinagoga atau tempat ibadah Israel runtuh sendiri. Beberapa warga dari kaum Zionis menjadi korban. Ratusan lainnya terluka. Begini kondisinya. Satu bangunan runtuh sendiri di wilayah yang diduduki di tepi barat, menghabisi beberapa orang dan lainnya terluka.
Sinagoga adalah bangunan yang runtuh, merupakan tempat ibadah Yahudi. Berwarna putih, penuh dengan jamaah ultra-ortodoks dan roboh saat doa di awal hari. Seorang juru bicara Magen David Adom mengatakan kepada Channel 13 Parademis telah merawat lebih dari 157 orang karena cedera dan terluka. Dilansir Reuters, 2 orang yang tewas ditemukan, yakni seorang pria berusia 50 tahunan dan juga bocah berusia sekitar 15 tahun. Petugas penyelamat ada di tempat kejadian, merawat yang terluka dan membawa ke rumah sakit. Keruntuhan itu terjadi beberapa minggu setelah 45 orang Yahudi ultra-ortodoks tewas dalam kepanikan di sebuah festival keagamaan. Rekaman amatir menunjukkan keruntuhan yang terjadi selama ibadah Minggu malam di Kivat Zev, tepat di jalur Yerusalem pada awal hari. Sinagoga atau tempat ibadah ultra-ortodoks dipenuhi oleh ratusan orang. Wali kota Givat Zev mengatakan gedung itu belum selesai dibangun dan berbahaya. Polisi telah mengabaikan seruan sebelumnya untuk mengambil tindakan. Kepala Polisi Yerusalem Doron Turgeman mengatakan bencana itu adalah kasus kelalaian dan kemungkinan akan ada penangkapan. Militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka mengirim petugas medis dan pasukan pencarian dan penyelamatan lainnya untuk membantu di tempat kejadian. Bahkan helikopter diturunkan untuk mengangkut yang terluka dengan udara. Dedi Sinhi, Kepala Layanan Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengatakan kepada saluran 12 Israel, bangunan ini belum selesai dibangun, bahkan tidak ada izin untuk jamaah. Oleh karena itu, apalagi mengadakan acara di dalamnya. Rekaman televisi dari tempat kejadian menunjukkan bangunan itu belum rampung dibangun, di mana beton terbuka dan papan masih terlihat. Kecelakaan itu terjadi beberapa minggu setelah penyerbuan. Insiden itu memicu kritik baru atas otonomi luas yang diberikan kepada minoritas ultra-ortodoks yang kuat secara politik di negara itu.